Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang berakhirnya politik apartheid di Afrika Selatan. Tapi, sebelum masuk ke topik hari ini, kita kenal dulu yuk, apa sih itu politik apartheid? Politik apartheid adalah kebijakan politik rasial yang diterapkan di Afrika Selatan pada tahun 1948. Gampangnya, politik ini merupakan politik yang memandang berdasarkan perbedaan warna kulit. Dalam sistem apartheid, terdapat pemisahan hak dan kewajiban antara ras kulit putih dan kulit hitam yang disahkan melalui undang-undang. Oke guys, langsung aja kita bahas secara singkat dari awal munculnya politik apartheid hingga akhir politik apartheid ini. Pada awalnya, di tahun 1692, bangsa Boer mulai menjajah Afrika Selatan dan menguasai sumber daya alamnya. Keberadaan Boer ini terganggu dengan kedatangan Inggris yang memiliki tujuan yang sama. Terjadilah Perang Boer di tahun 1899 sampai 1902, dan saat itu dimenangkan oleh Inggris dan mendirikan sebuah negara dominion. Yang dimaksud dari domain ini adalah negara khusus dengan ketatanegaraan Inggris. Negara dominion yang didirikannya itu Union of South Africa. Oh iya guys, bangsa Boer ini merupakan keturunan bangsa Belanda yang berdiam di Afrika Selatan ya. Suku asli yang mendiami Afrika Selatan, yakni suku Bantu, mendapat perlakuan buruk dari Inggris. Melalui Perdana Menteri Daniel Francois Malan, rasialisme terhadap orang berkulit hitam dilegalkan. Nah, pelegalan inilah yang disebut dengan politik apartheid. Alasan pemberlakuan politik ini karena orang kulit putih merupakan bangsa superior atau yang disebut master race. Orang kulit hitam tidak tinggal diam saja. Mereka memberikan perlawanan dengan membentuk organisasi modern yakni Afrika National Congress atau yang disingkat ANC. ANC adalah partai politik yang dibentuk untuk mengalahkan dominasi politik kulit putih pada tahun 1950 di bawah pimpinan Nelson Mandela. Tahun 1995, ANC membentuk koalisi gabungan kulit berwarna, yakni kulit kuning, dengan tujuan menggandeng oposisi lain supaya lebih kuat. Koalisi tersebut berhasil mencanangkan Freedom Charter yang kemudian menjadi program perjuangan ANC berikutnya. Di tahun 1970, dunia internasional berhasil menekan pemerintah baru di bawah pimpinan Perdana Menteri Pieter Willem Botha, yang akhirnya melakukan beberapa reformasi dalam politik dan undang-undang. Sayangnya, Botha tidak menghapuskan secara keseluruhan undang-undang apartheid, sehingga keadaan semakin kacau. Keadaan inilah yang diwariskan kepada presiden berikutnya, Ferdinand Willem de Klerk, yang dipilih pada tahun 1989. Setahun setelah pengangkatan de Klerk sebagai presiden, Perang Dingin yang berakhir akan berdampak bagi Afrika Selatan. De Klerk segera membebaskan Nelson Mandela dan menghapuskan beberapa undang-undang tentang apartheid. Nelson Mandela ini merupakan seorang tokoh pejuang Afrika Selatan yang memperjuangkan keadilan bagi kaum kulit hitam di Afrika Selatan yang ditindas dan diperlakukan secara tidak adil. Undang-undang yang dihapuskan oleh de Klerk di sidang parlemen pada 21 Februari 1991 sebagai berikut. 1. Land Act, yaitu undang-undang yang melarang orang kulit hitam memiliki tanah di luar wilayah tempat tinggal yang ditentukan. 2. Group Areas Act, yaitu undang-undang yang mengatur pemisahan tempat tinggal orang kulit putih dan kulit hitam. 3. Population Registration Act, yaitu undang-undang yang mewajibkan semua orang kulit hitam untuk mendaftarkan diri menurut kelompok dan sukunya masing-masing. Pada tahun 1994, diadakan pemilu anti-rasial pertama, dan hasilnya Nelson Mandela serta ANC keluar sebagai pemenang. Kemudian, pada tanggal 10 Mei 1994, Nelson Mandela ditetapkan sebagai presiden kulit hitam pertama di Afrika. Atas usahanya, Nelson Mandela dianugerahkan Nobel Perdamaian tahun 1994. Penghapusan politik apartheid di Afrika Selatan memiliki dampak yang sangat besar di segala aspek kehidupan. Beberapa dampak dari penghapusan sistem apartheid di Afrika Selatan yaitu 1. Masyarakat kulit hitam dan kulit putih di Afrika Selatan dapat hidup berdampingan tanpa adanya pembatasan rasial. 2. Menyebarnya paham antirasialisme di dunia internasional. Yang ketiga, munculnya kesetaraan terhadap kaum kulit hitam di seluruh dunia. Dan yang terakhir, Afrika Selatan mampu menerapkan pembaruan-pembaruan yang berdasarkan pada keberagaman.
Oke guys, gimana pembahasan tadi? Sudah mulai paham kan apa itu politik apartheid? Dari pembelajaran sejarah ini, kita juga dapat mengambil pesan-pesan yang penting, yakni kita tidak boleh membeda-bedakan orang dari ras, suku, agama, maupun warna kulit, karena itu dapat menimbulkan perpecahan. Kita harus menyadari bahwa kita hidup dengan penuh perbedaan, sehingga kita harus saling menerima dan melengkapi agar kita memiliki perdamaian. Tidak terasa, kita sudah di akhir pembahasan kita hari ini. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih semuanya yang telah meluangkan waktunya untuk menonton pembahasan kali ini. Dan saya meminta maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan yang terdapat dari video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.